Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah binikmatihi tatimmus shalihat. Pujian kita aturkan kepada Allah yang dengan sebab curahan nikmatnya yang amat sangat banyak, amal besar semakin sempurna. Semoga kita semakin mampu mendalami ilmu, semakin meresap, semakin mendapatkan hidayah yang akan membuahkan perilaku kita lebih baik, akhlak kita lebih baik, kiprah kita lebih baik. Maka dengan kebaikan bertambah-tambah itulah hakikat syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu syukur, dibangun di atas sabar, berkiprah memberikan maslahat, kita istiqomah yang kelak kita akan berkumpul di surga Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus kita berdoa taqabbalallahu minna jami'an. Semoga Allah menerima amal-amal kita semuanya. Entah yang dulu-dulu atau kita fokuskan sejak dari Ramadan kita, dari puasa kita, dari sholat malam kita, dari qiraah kita akan kalam Allah Ta'ala, dari sedekah kita, zikir kita, istighfar kita, kedermawanan kita, dan semua kiprah kita semoga selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah doa yang dituntunkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Di antaranya ketika membangun Ka'bah, dibantu oleh sang Ismail, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, terimalah dari karya-karya ketaatan kami. Sesungguhnya Engkau zat yang mendengar lagi maha tahu. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, besar maupun kecil, sadar atau tidak, sengaja atau tidak, yang kami tahu atau yang kami tidak tahu. Engkau semuanya mengetahui. Kami banyak memiliki ketergelinciran. Ampunilah dosa-dosa kami, Engkau maha pengampun, Engkau maha penerima tobat. Ayol ikhwah azza subhanahu wa ta'ala, kebahagiaan terasa pada diri kita. Semoga saja kebahagiaan kita semakin berkembang. Poin-poin yang butuh saya sampaikan pada kesempatan kali ini sepertinya ini mengulang dari apa yang sudah sering saya sampaikan. Itu semua dalam rangka untuk menjaga kekompakan kita di dalam kita taat kepada Allah Ta'ala, di dalam perjuangan kita memperjuangkan diri kita di tengah luas sempurnanya Islam. Islam telah ada, kita belum ada. Islam sudah ada dan sempurna, dan kita disuruh masuk. Perjuangan kita adalah dengan mendalami ilmunya dengan standar pemahaman yang telah dijelaskan. Lalu kita curahkan semua daya ketaatan kita yang kita kembangkan dengan kita nasihatkan, yang semuanya kita minta pada Allah Ta'ala untuk memberikan taufik dan istiqomah, sehingga akhir kehidupan kita nanti akan berungkap dengan kebaikan-kebaikan kita, dan puncak kebaikan itulah
kalimat tauhid la ilaha illallah. Semoga Allah istiqomahkan kita semuanya dengan husnul khotimah. Pertama yang butuh saya sampaikan adalah supaya kita siap berestafet dan bermata rantai. Karena memang kita makhluk bergenerasi. Tugas kita adalah berestafet, bermata rantai. Memang kita makhluk bergenerasi. Entah bergenerasi sejak dari Nabi Adam alaihissalam, lalu turun anaknya, turun cucunya, sampai kepada kita, termasuk makhluk bergenerasi yang berestafet, yang bermata rantai. Demikian juga kita berkeluarga juga diharapkan demikian. Antara bapak, turun anak, ke cucu, sampai keturunan keberapa kita enggak, itu juga bermata rantai. Sehingga siapa dari silsilah keluarga kita ada yang mendapatkan derajat yang paling tinggi, diharapkan nanti semua itu akan terangkat tanpa dikurangi mereka sedikit pun. Memang Allah menjelaskan, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatahum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amal min syai' kullu mri'in bima kasaba rahim. Makanya orang tua jadi pelopor supaya anak kita lebih baik. Akan melanjutkan nanti turun cucu tidak kalah baik, dan seterusnya. Itu juga masuk pada wilayah bermata rantai. Kita bersosial pun juga demikian. Semisal orang menjadi takmir masjid, nanti generasi bawahnya ketika atasnya mangkat melanjutkan, sehingga masjid yang ada kan berkembang, semakin mekar. Demikian juga kita hidup di dalam sebuah media yang namanya muassasah, yayasan, berorganisasi. Beberapa orang berkumpul, di sana ada kepengurusan, ada misi, ada visi. Selagi semuanya itu terbimbing dengan tujuan yang benar, manhaj yang benar, maka juga akan mendapatkan nilai kebaikan. Keberadaan kita yang ada di pesantren ini pun juga diharapkan nanti bermata rantai. Kalau sekilas kita rangkum, diawali dengan kepeloporan Ustadz Zaini Mustafa, yang semula orang secara umum. Lalu dengan hidayah yang Allah berikan, beliau banyak belajar. Karena berbagai macam acara klenik-klenik kayaknya nggak mempan pada beliau, atas penjagaan Allah dengan fitrahnya tentunya. Ketika banyak membaca, ketemu dengan majalah Al-Muslimun. Dikala itu masuk kategori sudah standar kebaikan yang ada di lingkungan kita. Ketika semakin mendekat kepada sunnah, sampai anak-anaknya pun juga dikirim ke sana semuanya. Keberadaan beliau sebagai orang militer banyak berkiprah di bidang dakwah yang amat sangat berat dan keras. Kemudian di antara anak beliau, Ustadz Zubaidi, dengan sebab wasilah adanya Dewan Dakwah, akhirnya dipertemukan dengan Ustadz Ainur Rafiq dan yang lain-lain untuk sama-sama belajar di Saudi. Kemudian kiprah Ustadz Zaini ketika masa-masa PKI yang sangat getol sebagai penegak al-haq seolah, untuk pemberdayaan masyarakatnya di sana ada Pusgam, Pusat Gabungan Madrasah. Walaupun sekarang bentuknya sudah lain, dalam artian menjadi kegiatan pendidikan untuk tingkat dasar, bahkan tingkat yang lebih bawahnya dasar, yaitu ada TK di sana, markasnya. Walaupun sekarang bentuknya seperti itu. Kemudian ketika diharapkan ada generasi pelanjutnya, ternyata beliau belum bisa pulang selepas belajar di Saudi.
Kemudian teman dekatnya yaitu Ustaz Ainur Rafiq diminta datang ke Kediri tahun 80-an lebih, apa tinggal atau berapa sekitar itu. Lalu membangun gebrakan dakwah sunnah pertama di Indonesia atau di Jawa Timur atau di Kediri. Markasnya memang ada di Kediri, awalnya seperti itu, yang akhirnya berkembang yang kita kenal sampai sekarang dengan ciri khas membawa bendera pemahaman salafus saleh. Rencana mungkin juga hanya sekitar 2 tahun, tapi sekitar sampai beberapa tahun berikutnya. Akhirnya bergabunglah Ustaz Hasyim Rifai setelah keluar dari LDII. Kemudian dengan 3 orang menonjol itulah akhirnya berdiri yang namanya Darul Islah. Kemudian saya salah satu dari murid mungkin pada tahapan yang kedua, yang tahun 90 menikah akhirnya menjadi keluarga pesantren. Setelah 1 tahun ikut membantu untuk mengajar. Itu diantara bentuk estafetnya. Ketika Ustadz Zaini meninggal sekitar tahun 93-an, Ustadz Zubaidi diharapkan pulang. Akhirnya membuat sebuah gebrakan, nama pesantren dikembangkan menjadi Wira Swasta Al-Islah, yang warisan tanah-tanahnya sedang kita kembangkan sekarang diantaranya, walaupun bukan total. Kemudian nggak bisa lebih lancar lagi sampai saya sempat seorang diri. Hanya sekitar tahun 2006 berkumpul menjadi satu dengan payung namanya Al-Qudwah, dengan berjalan seadanya. Beberapa tahun berikutnya Allah mengembangkan adanya taman kanak-kanak Raudhatul Atfal. Ini hanya semata karena anugerah Allah saja. Kita dibawa di dalam anugerahnya. Lalu beberapa tahun berikutnya muncul SD-nya dengan homeschooling. Lalu dikemas untuk lebih tertata lagi, di sana ada PKBM-nya. Lalu berkembang berikutnya ada STQ-nya dan seterusnya. Sehingga jumlah murid sampai sekarang pun juga kita bisa menghitung dengan berbagai macam gabungan yang ada, mungkin sekitar 700-an itu ada datanya. Kemudian rahmat Allah pun juga masih mengalir. Sebagaimana sering saya sampaikan, pondok-pondok pesantren besar dengan nama orang khas yang karisma itu bila hanya seorang diri pun juga nggak mampu, maka Allah kirimkan orang-orang yang menjadi mitra bertawunnya, entah itu Al-Furqan Gresik dan yang lain-lain. Kita pun juga banyak belajar ke sana dari orang tua kita, ustadz kita, Ustadz Ainur Rafiq. Semoga Allah menjaga beliau, kesehatan beliau, dan juga kita semuanya kita mampu untuk berestafet. Kalau ada sebuah angen-angen, sebuah organisasi itu sulit berkembang kecuali ada orang yang betul-betul mengurus rumah tangganya. Sampai ada seseorang yang pernah menjabat sebagai sekretaris pun juga punya ide, mbok yo ada di antara kita yang disekolahkan jadi sekretaris di Al-Furqan. Ternyata belum sempat, ternyata Allah pun juga sudah mendahului dengan mengirim yang menjadi nama tercatat sekretaris yang sedang berkiprah sekarang dengan tugas yang amat sangat berat. Semoga Allah memberi kemampuan kepada beliaunya. Dengan suka duka yang ada, karena sesuatu ketika mengalami pembenahan itu pun juga akan mengalami dampak. Ini sesuatu yang wajar terjadi. Wangnya sehat-sehat, tiba terus keseliu, salah urat, di benaknya sakit enggak? Itu perkara yang biasa terjadi. Tapi yang jelas itu sebuah anugerah, karena
Beliaunya telah mengerahkan semua dayanya untuk berkiprah dalam rangka sesuai kemampuan yang ada untuk mengadakan perapian, sehingga nanti akan lebih rapi lagi. Dan buat saya sendiri itu amat sangat disambut. Kenapa? Karena saya yang menjadi tali penyambung, akhirnya tersambung sampai sekarang. Saya tidak selamanya akan hidup dan semuanya akan mengalami mati. Sementara kewenangan yang selama ini saya pegang ini belum berada dibangun di atas data-data secara profesional. Lebih-lebih saya mendapatkan kewenangan di dalam urusan dana ketika mencoba berbagi dari rezeki Allah yang dititipkan untuk dikelola. Ini cara pembagiannya itu belum dibangun di atas data-data yang profesional, sehingga mungkin ada yang terlalu gede, ada yang terlalu kecil, mungkin belum seimbang dengan segala kesibukannya. Walaupun masing-masing dari kita tidak mempermasalahkan, karena ketika kita berkumpul di sini bukan untuk mencari dunia, tapi kita berkumpul di sini adalah untuk ta'awun 'alal birri wat taqwa. Dan prinsip dari dakwah adalah ma as'alakum alim in ajrin in ajriya illa Allah. Saya tidak minta upah kepada kalian, upahku saya minta kepada Allah. Dengan pertimbangan yang sangat kuat seperti itu, maka berapapun datangnya rezeki Allah yang Allah berikan dengan sebab, bukan Allah memberikan secara langsung, tapi memberikan sebab. Ada organisasi, ada dana untuk dibagi, itu termasuk pembagian secara sebab. Yang ini kita banyak memiliki keterbatasan karena data kita tidak sebagaimana data Allah. Allah memberi pas, manusia ketika berbagi itu banyak punya kekurangan dan memang masing-masing ditugasi sesuai dengan kemampuannya. Makanya apa yang saya mendapatkan mandat untuk berbagi selama ini itu bersifat menduga, bukan di atas data yang profesional. Selagi saya masih hidup sepertinya masih terjaga harapannya. Tetapi saya juga akan calonnya mati, nanti dana pun juga akan berpindah. Apakah yang mengganti saya nanti juga akan membagi secara menduga-duga atau secara profesional? Tentunya ini sepeninggal A diganti B, ini juga akan mengalami gejolak. Maka sebelum semuanya terjadi, makanya akan diadakan perapian. Akan diadakan perapian. Sehingga nanti kaidah umum akan berjalan al jaza'u min jinsil amal. Tentunya orang yang lelah selama 10 jam tidak akan sama orang yang lelah selama 5 jam. Dan kelelahan semakin tinggi, imbalan yang Allah berikan pun juga semakin tinggi. Maka dengan bisa menghitung, mendata seperti itu nanti diharapkan nanti tepat pada sasaran. Sehingga ke depan apabila terjadi perubahan-perubahan, ini sebenarnya bukan perubahan tetapi perapian, supaya berjalan sebuah sistem. Ketika sudah mapan, siapapun yang menjelaskan sistem itu nanti menjalankan sistem yang berganti dari generasi ke generasi, itu nanti bisa dilakukan secara profesional. Itu semua tidak akan merubah niatan keikhlasan kita, karena itu hanya sebatas rezeki Allah yang diberikan lewat sebab. Dan Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan tanpa sebab usaha manusia. Semua manusia Allah membuat jadi konglomerat bisa,
Bisa. Batu berubah jadi emas bisa? Gak ada masalah, karena urusan Allah ketika mengendaki sesuatu hanya mengatakan kun. Kemudian di dalam alam sebab, disitulah yang kita sedang mengalami ujian satu dengan yang lain. Maka daripada itu, ini butuh saya sampaikan, ke depan saya tidak akan selamanya hidup di dunia. Apa yang saya pegang selama ini pun juga akan terpegang oleh yang lain. Maka ketika sesuatu masih saya pegang, harapannya seperti itu masih normal saja. Ketika berganti pemegang, itu nanti sistemnya gimana saya nggak tahu. Maka mumpung saya masih hidup, di sana ada tenaga yang berusaha untuk merapikan dengan pertimbangan yang profesional. Dan ini terjadi di mana-mana, pondok A, pondok B, pondok C, itu yang namanya jam kegiatan, nilai yang dihargakan dan sebagainya, lalu berbagai macam fasilitas, dan di total akhir maka itu menjadi pertimbangan di mana-mana. Makanya bila kita menghadapi seperti itu, ini adalah sebatas perapian, tidak akan mengurangi jatah harta kita dari yang Allah jatahkan. Apabila kita secara sebab tertutup dari jalan A, kalau memang itu jatah kita akan datang dari jalan B. Seperti kisahnya orang itu ada yang telat nikah, sepertinya tidak ada harapan punya anak. Tapi ketika jatahnya anaknya banyak, ya tetap saja anaknya banyak itu walaupun waktunya singkat. Akhirnya begitu melahirkan cukup lahir telu. Yang itu tidak diduga sama sekali. Maka kita tidak usah mempermasalahkan, karena jatah rezeki itu sudah ada jatahnya dari Allah. Nggak lewat A ya lewat B, nggak lewat B ya lewat C, nggak lewat C lewat D. Adapun yang dilewatkan kepada kita itu hanya sebatas kita diuji satu dengan yang lain supaya berkarya secara profesional. Nah, untuk itu apabila ke depan nanti ketika membuka rezeki yang Allah berikan, ada yang bertambah, ada yang berkurang, maka pemikiran kita biasa. Kalau saya bertambah di bidang ini, mungkin di jalan lain saya berkurang. Kalau saya berkurang di bidang ini, mungkin dari jalan yang itu akan terbuka. Pokoknya andaikan kita itu punya jatah, sudahlah, itu akan sampai tetesan air hujan pun juga setetes itu sudah ada malaikat yang ditugasi untuk mengawal, dan itu tidak akan jatuh kecuali kepada siapa yang telah tertulis. Sampai anak-anak kecil di Palestina itu mendapatkan todongan senjata dari Yahudi, tidak ada yang takut. Kenapa? Karena langsung berpikir bahwasanya pada peluru itu sudah ada namanya, nanti menimpa kepada siapa. Kalau pada peluru itu tidak ada nama saya, walaupun ditembakkan kepada saya juga nggak akan mengena. Bukannya saya sakti, tapi masing-masing itu sudah ada jatahnya. Ya, cuma kita secara jatah takdir nggak tahu, makanya kita supaya menempuh sebab-sebab. Tetapi karena sebab itu bukan Tuhan, Allah pun juga tetap sebagai Tuhan kita. Makanya tawakal itu merupakan kunci yang paling utama. Dan tawakal itu bukan nganggur. Tawakal itu adalah mengakui segala sesuatu Allah yang mencipta. Allah cipta, diberlakukan hukum sebab akibat. Kita belajar, lalu jalan kebaikan kita kerjakan dengan penuh harap, jalan bahaya kita hindari dengan penuh waspada. Semuanya bertumpu kepada Allah Ta'ala. Apapun yang terjadi, ini takdir dari Allah. Kebaikan kita syukuri, musibah kita sabari, dan sebagainya. Itu ke sana. Ini penting untuk kita sampaikan. Jangan sampai sesuatu yang kita terima masalah rezeki itu mempengaruhi dari kesucian, ketulusan kita untuk menyambut rahmat Allah Ta'ala. Kemudian apabila juga terjadi perolingan, ini bukan karena apa, tetapi karena memang orang hidup organisasi itu memang punya tugas untuk menata supaya semakin maju, sehingga siapa yang tempatnya di mana digeser kemana dan sebagainya, sesuatu yang wajar terjadi. Dan itu semua melewati pertimbangan, pemantauan, kemampuan, dan seterusnya.
kita boleh usul, tetapi ketika terjadi perbedaan maka keputusan dari pihak yang dijadikan penengah itu yang ditaati. Saya tidak cocok contohnya di besi di sini, tapi yang lain menganggap cocoknya kamu di sini. Maka jangan pertahankan cocok atau tidak cocok, tetapi ketika terjadi sesuatu yang beda, maka pihak penengah itu yang bisa menjadi penyelesaiannya. Maka daripada itu, di tengah keikhlasan kita untuk berkarya, yang kita berkumpul di dalam sebuah kegiatan yang terbaik sebagaimana pesan Nabi SAW, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, sebaik-baik kamu orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Termasuk kita di sini termasuk kegiatan yang paling bagus. Semoga mati kita mati dalam keadaan kondisi yang terbaik ini. Apa? Sebaik-baik kamu orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya sebagai sampai bekal mati. Itu sesuatu yang terbaik. Nah, kita nanti akan berada pada pos yang mana, maka itu sesuatu yang bersifat biasa-biasa saja, bahkan tantangan menggali potensi. Maka daripada itu, maka daripada itu sikap kita adalah sikap menggali potensi dan berkarya. Tempat baru kita mengenal adaptasi dan berkarya, supaya kita mengedepankan apa yang Allah tugaskan. Makanya ada bila kita baca di hadis, la tas'alu al-imarah fa in u'tita bi masalatin wukilta alaih wa in u'tita bi ghairi masalatin u'inta alaih, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Persisnya ada di lafaz hadis yang saya sampaikan, mungkin banyak salah, itu redaksi yang saya susun seingat dari makna. Kamu jangan berambisi kepada sebuah imarah, sebuah amal, sebuah jabatan. Pertama kali dipanggil namanya Abdurrahman bin Samurah, dan yang lain itu banyak peristiwa. Kamu jangan berambisi, saya harus berada di pos ini, kalau tidak, jangan. Kenapa? Bila kamu diberi atas permintaanmu, wukilta, kamu disuruh mikul sendiri, sementara kita nggak mampu. Tetapi bila kamu diberi karena kamu diamanati, uinta, kamu akan ditolong. Maka apabila kita merasa mampu, jangan terlalu optimis, aku mesti iso. Jangan sampai, karena kita terbatas, tugas itu berat. Demikian juga pada sesuatu yang terasa asing, kita jangan segera mengatakan aku ndak iso, jangan. Optimislah, nanti Allah akan memberi. Yang kayak begitu butuh kita terapkan. Ini modal kita untuk siap menerima perolingan. Karena bisa jadi sesuatu yang kita duga baik belum tentu baik. Sesuatu yang kita duga jelek belum tentu jelek. Bisa jadi yang kamu duga baik itu malah buruk. Bisa jadi yang kamu duga buruk itu malah baik. Kamu tidak tahu, Allah yang tahu. Makanya kita supaya menggali potensi dan berkarya, nanti akan bisa dipantau. Pantasmu itu mengemban amanat yang mana. Apabila kita memang ikhlas, kita berjuang, nanti pos yang ada kita akan berada pada posisi yang mana, itu mudah. Makanya apabila kita melihat pada masa Nabi SAW, yang namanya perolingan itu lancar-lancar saja, dan mereka yang ditugasi langsung siap berkarya, dan mereka mampu betul-betul mengendalikan dari emosinya. Karena memang tidak sempurna iman satu di antara kamu, sehingga nafsunya ditundukkan kepada apa yang Allah telah tetapkan lewat lisan Rasulnya SAW. Kalau kita tunduk kepada dalil setelah tafsirnya sangat jelas, tugas kita itu adalah adaptasi, bukan untuk mengedepan dari nafsu-nafsu kita semuanya. Ini penting sekali untuk kita
sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang jelas kita bisa berkumpul dengan tema pendidikan, ini merupakan kegiatan yang paling utama. Maka supaya kita itu betul-betul menggali keikhlasan kita, kesabaran kita. Bahkan kalau perlu saya menganjurkan nanti masing-masing dari kita hendak menanam buah markisa. Kenapa? Menu penduduk surga itu apa? Pertama kali minum, 2 buah-buahan, 3 daging burung, 4 bidadarinya. Dibaca di surah apa ini? Al-Waqi'ah. Yatufu alaihim wilidanum mukhanatun biaqwabin wa abariko wa ka'sim mima'in. Terus berikutnya wa fawakiha mimma yashtahun. Berikutnya walahmi toirin, dan seterusnya. Kenapa saya anjurkan buah markisa? Karena itu buah yang selalu siaga setiap waktu, gak ada kenal musim. Dan itu untuk pertumbuhan kulit bagus, tambah ketok enom ganteng-ganteng ayu-ayu. Untuk kecantikan itu dari buah markisa. Kalau antum beli sirup markisa, mek mereknya rupane mek gulo itu isini. Encung bandilat isini. Buah markisa betul-betul alami. Kalau mau benihnya silahkan ngambil di rumah saya di belakang toko, nggak usah minta izin. Pokok tinggi benih goleo, pokok abang to camen diseduh legine demino bijine nggih winih. Silahkan, nggak usah minta izin pamit, nggak usah, langsung ngambil saja, itu sewaktu-waktu selalu ada. Tanam itu merambat 1 tahun itu wis gak karu-karuan boy. Untuk apa? Untuk melengkapi menu kita. Yang kedua untuk mengambil sebuah kenangan. Apa? Markisa, mari kita sabar. Promosinya 2. Mari kita sabar. Markisa, mari kita sabar. Saya mengharapkan antum semuanya ikhlas, sabar. Masalah rezeki Allah yang berbagi. Manusia sebatas sebab, manusia tidak akan merubah rezeki dari yang Allah jatahkan. Pos kita di mana gak masalah. Makanya tanam pohon markisa, insyaallah kita mendapatkan kedua-duanya. Badan kita insyaallah sehat, pikiran kita juga sehat. Apabila itu semakin sehat, kita nanti akan semakin mekar. Di antara kesabaran kita nanti pun juga akan memiliki mental yang kokoh. Jangan sampai kita memiliki mental yang lemah. Ingat, kita berjuang ini berestafet. Harapan nanti ketika saya mati, generasi bawah saya nanti akan lebih melejit. Maka daripada itu, gali potensi, berkiprahlah. Rezeki minta kepada Allah Ta'ala. Ingat pendahulu kita. Dulu Pak Zaini Mustafa, untuk mengembangkan kegiatan pesantren ini, gaji beliau sebagai seorang militer itu tidak pernah diambil. Untuk kru yayasan, untuk pribadi golek dewi sampai mendirikan pabrik kecap. Hendaklah kita mikir, pendiri pesantren itu begitu. Sudah punya gaji pensiunan, tapi bisa dibilang nggak diambil. Untuk kemasyarakatan sampai mengorbankan dirinya. Untuk pribadi usaha yang lain. Makanya kesini kita supaya menggali potensi. Dulu ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan kehabisan dana, semua kepemilikannya dilelang. Siapa sih gelem nuku untuk menggaji? Ketika orang-orang tahu, akhirnya mereka lomba untuk mengambil lelang dengan nilai yang tertinggi. Hartanya berkumpul, kemudian barangnya dikembalikan untuk fasilitas hidup Kiai Haji Ahmad Dahlan, semoga Allah merahmatinya. Dan seterusnya. Kita pun di sini juga memiliki orang-orang yang ketika mikir dana pun juga luar biasa, yang selalu mengalirkan sampai dengan sebab yang ada yang per bulan itu ada yang 15 juta, 19 juta. Mereka itu memberi dan memberi untuk kebahagiaan kita semuanya. Makanya supaya kita tuh menggali potensi. Kita di akhir zaman itu tidak akan kekurangan rezeki.
Yang ada malah dikhawatirkan kakean rezeki. Ya kan? Mal faqru ahsya alaikum. Walakin masa alaikum antum satalakumud dunya. Fatunafisu kama tanafasu, gitu saya membaca. Fa'ahlakathum kama ahlakatkum au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan kefakiran yang ku khawatirkan, tetapi yang ku khawatirkan akan dibentangkan dunia, mata menjadi hijau. Akhirnya kamu akan berlomba-lomba, fatunafisu kama tanafasu, bagaimana orang dulu itu berlomba-lomba. Akhirnya dunia itu menghancurkan kepada kamu sebagaimana dunia menghancurkan orang tempo dulu. Ingat kondisi kaum muslimin yang ada di Andalus. Generasi pertama pendiri dinasti yang ada di Andalus itu ketika terjadi rampasan perang sampai ada wanita yang paling cantik, itu khalifahnya yang paling tinggi mengatakan, pomoke diwehne aku sing paling berhak nompo. Tapi nek tak tompo, saya nanti akan tersibukkan. Makanya aku nggak usah wae. Lalu pada akhirnya terjadi keruntuhan. Ternyata ketika mendapatkan hal yang sama terjadi perang segitiga. Ini memiliki makna ganda. Pelakunya memang dari tiga kubu, yang direbutkan juga sesuatu yang punya kesan segitiga juga. Apa? Dengan istilah segitiga yang kedua itu kaitannya dengan syahwat. Ketika ada rampasan perang, perempuan kafir yang paling menarik, kata khalifah, aku yang paling berhak. Kata perdana menteri, aku sing paling berhak. Kata panglima perang, aku sing paling berhak. Masing-masing mencari dukungan ke negara lain. Akhirnya terjadi perang segitiga. Khalifah, siapa lagi? Perdana menteri, siapa lagi? Panglima perang. Apa sing direbut nih? Segitiga khusus. Sing rapi tok sing paham. Rong rapi gak paham. Inilah menyebabkan kehancuran. Bila kita kesini cari harta, saya khawatir hancur. Lalu kesini berjuang, khairukum man ta'allama Al-Quran, insyaallah kita nanti akan jaya. Dunia akan mengejar kepada kita. Yang mikir kesejahteraan kita itu banyak. Maksimalkan kita untuk perjuangan yang ikhlas. Makanya untuk itu semuanya, maka saya anjurkan tadi menanam buah apa tadi? Buah markisa. Nanti akan mendapatkan semuanya. Bila masing-masing kita tumbuh dengan markisa, inilah apa yang Allah janjikan. Innama yuwaffas sabirun ajrohum bighairi hisab. Orang yang sabar balasannya tidak bisa diukur, dan syukur tanpa sabar itu juga tidak akan pernah bisa. Berputarlah antara syukur dan sabar. Ini mungkin penandasan yang perlu kita sampaikan semua mendengarnya. Ini ada rekamannya, silahkan nanti diputar berulang-ulang, dan semoga kebaikan kita ini menjadi bekal kematian kita. Jangan sampai kita dikatakan oleh Allah dengan mutu bi ghaidikum, matilah kamu dengan kedongkolanmu, jangan sampai. Tapi mati kita supaya dipanggil dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Semoga itu semuanya Allah berikan kepada kita semuanya. Maka kenang-kenangan yang perlu kita sampaikan, silahkan menanam buah markisa. Badan kita insyaallah sehat, pikiran kita juga sehat. Kenapa? Mari kita bersabar, insyaallah merupakan kunci kebaikan kita semuanya. Demikian, afwan minkum, walam suwab, alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.